Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Ainur Azizah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ustadz Ridwan Effendi. Di sini saya memilih praktek ibadah zikir setelah sholat. Zikir merupakan ibadah yang bernilai tinggi, tetapi sangat mudah sekali dalam menjalankannya. Zikir juga merupakan aktivitas untuk kita mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masih banyak dari kalangan kaum muslimin ketika setelah sholat mereka langsung beranjak pergi tanpa berzikir terlebih dahulu. Hukum berzikir ini ialah hukum syar'i, yang dimana hukum syar'i ini berbeda dengan hukum wajib syar'i. Kalau hukum wajib syar'i ialah ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Tapi kalau hukum syar'i ialah ketika kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Tetapi akan dinilai tidak loyal akan kewajibannya. Nah, manfaat dari berzikir ini ialah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, Allah akan menanamkan rasa ketenangan, rasa tenang di dalam hati kita. Karena dari hati yang tenang akan menimbulkan pikiran yang jernih sehingga kita dapat mudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di hidup kita. Ketenangan sendiri ini adalah sesuatu yang sangat didambakan, yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Karena kenapa? Karena ketenangan itu hal yang tidak dapat dibeli oleh harta kekayaan yang sebanyak apapun, itu tidak bisa. Karena percuma nih, misalnya orang dia tuh kaya banget, dia punya mobil yang mewah, rumah yang megah, tetapi di dalam hatinya tuh hanya ada kegelisahan. Hatinya tuh nggak tenang, dia cuma gelisah, terus gundah gulana kayak gitu. Itu percuma gitu. Karena yang punya kuasa untuk memberikan ketenangan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan menyelimuti hati kita dengan ketenangan. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan ketenangan untuk diri kita? Yaitu dengan cara zikrullah. Ini manfaat yang kedua, yaitu zikrullah. Berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah. Nah, dengan zikrullah saya mendapatkan ketenangan, kita juga akan mendapatkan pikiran yang jernih sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di hidup kita, sehingga kita dapat menemukan jalan keluar, menemukan titik temu dari permasalahan kita. Karena dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, kita akan mudah mencerna masalah sehingga dapat menemukan jalan keluarnya. Misalnya nih, ada suatu kondisi seseorang dia lagi semrawut gitu pikirannya, dia lagi pusing, bingung, pokoknya semrawut lah pikirannya. Nah itu, tapi dia pengen cepet masalahnya tuh selesai gitu. Nah di sini dia nggak bisa dengan pikiran seperti itu, dengan pastinya hati yang tidak tenang, hati yang cemas, gelisah. Dia kalau ingin menemukan hasilnya, pasti yang ada hasilnya semakin semrawut, bukan menemukan hasil yang baik, bukan menemukan titik temu yang baik gitu. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka dia harus zikrullah, harus berzikir kepada Allah untuk menemukan ketenangan hati, untuk supaya pikirannya jernih, sehingga Allah sendirilah yang akan membantu dia untuk menemukan jalan keluarnya. Seperti itu. Karena setiap perintah Allah semuanya itu berisi zikrullah, seperti puasa, sholat,
zakat, haji, itu semuanya ada zikrullah gitu. Karena sepanjang hari pun kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikrullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alika ya zal jalali wal ikram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله Subhanallah bihamdihi abadan daiman alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, itu tadi penjelasan dan praktek zikir dari saya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir dengan ikhlas dan istiqomah. Dan kita semoga termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah dimanapun dan dengan kondisi apapun, baik itu kita dalam bahagia maupun kita dalam sedih. Dan semoga Allah melimpahkannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.